Selamat pagi sahabat tani, salam sehat dan bertemu kembali di channel komunitas petani cabai Sibolang. Untuk kesempatan pagi hari ini kita akan mencoba berbagi tips tentang mengetahui dosis tepat untuk amunisi atau ramuan-ramuan organik. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan coba memberikan pemaparan berbagai pengalaman tentang dosis tepat pestisida nabati. Nah, di sini saya sudah membuat suatu pestisida dengan bahan ekstrak dari daun sirsak murni ya, dengan menggunakan bahan 2 kg daun sirsak dengan menambahkan 5 liter larutan air bersih. Nah, ini hanya saya ekstrak selama 24 jam. Dan coba kita perhatikan untuk kondisi pagi hari ini memiliki angka 2450 ppm. Nah, untuk aplikasinya teman-teman, cara mengujinya nantinya kita akan campurkan larutan pestisida nabati ekstrak daripada daun sirsak ini dengan menambahkan air secukupnya untuk per tangki ya, 16 liter. Nah, terus kita ukur lagi ya teman-teman, kita ukur lagi ppm nya. Nah, misalkan kita mau mencapai ppm di 300. Nah, terus kita campurkan saja 250 ml larutan pestisida nabati ini pada larutan air 16 liter atau satu tangki. Nah, kemudian kita ukur ppm nya berapa. Jika ppm nya mencapai 100, berarti kita menambahkan 500 ml lagi larutan pestisida nabati agar mencapai ppm 300 ppm. Ini sebagai contoh ya teman-teman ya, sebagai contoh. Nah, kemudian kita aplikasikan kepada tanaman. Kemudian kita amati apakah memang efektif untuk membasmi hama sasaran yang kita ingin selesaikan. Nah, kalau tidak efektif, maka kita harus menambahkan dosis atau kepekatan larutan pestisidanya sampai benar-benar dapat dosis yang tepat. Nah, untuk sebagai acuannya teman-teman, sesuai dengan pengalaman yang sudah kita aplikasikan di lahan, bahkan untuk nutrisi sendiri itu bermain di ppm sampai 1000 bahkan 1500 ppm itu masih aman ya, masih aman untuk tanaman kita. Daunnya tidak memiliki efek samping dan juga dari segi bunga atau buah tidak ada gejala kerusakan apa-apa. Nah, jadi setelah kita mendapatkan dosis tepatnya, kita bisa sesuka hati mengolah bahan organik untuk bahan-bahan pestisida atau POC. Nah, jadi kita tidak perlu meragukan lagi atau memberikan aturan-aturan tertentu dari segi jumlah bahan. Jadi ini kita mau olah bahan, ada dapat bahan 10 kilo 20 kilo, kita tinggal olah saja sesuai dengan tujuan, mau dijadikan pestisida nabati atau POC, terserah tujuan kita mau kemana. Nah, kita tinggal bermain di ppm nya saja sesuai dengan pengamatan kita tadi. Nah, itulah sekilas untuk cara mengetahui dosis dari pestisida nabati agar kita tidak kecewa karena kita anggap tidak efektif. Begitu juga demikiannya dengan pestisida pabrikan lainnya, bisa juga kita ukur melalui TDS dan pH meter ya. Nah, dan ini adalah bahan asam amino, dimana kita ketahui asam amino ini sangat bermanfaat ya untuk tanaman, untuk menunjang kesuburan media tanam dan pertumbuhan tanaman. Nah, ini saya hasilkan atau saya buat dari bahan 15 kilo keong mas yang saya dapatkan gratis dengan memungut di daerah persawahan atau parit-parit ya. Nah, ini saya campurkan dengan air leri
Namun air lerinya tidak saya gunakan air leri sebenarnya. Saya gunakan setengah kilo beras yang saya giling ya, beras yang saya giling 1 kilo beras saya giling, terus tepungnya sudah jadi tepung saya tambahkan ke larutan ini, dan kemudian saya juga tambahkan 10 liter air kelapa, dan saya pakai gula, saya encerkan dengan kapasitas gula setengah kilo ya, setengah kilo gula putih ya, gula putih, gula merah, molase bisa saja ya teman-teman, yang penting glukosa ya. Nah kemudian saya tambahkan 2 buah pepaya mentah ya sebagai enzim agar nantinya daging bekicot atau keong mas atau bahan organik yang kita mau hasilkan sebagai penghasil asam amino tadi cepat terurai, dan juga bisa kita tambahkan dekomposer berupa bakteri pengurai lainnya ya. Nah pada kesempatan ini saya memakai daun pepaya mentah ya, karena kita ambil di samping rumah secara gratis. Nah, jadi kita tambahkan juga dekomposer melalui mol ya, mol kita masukkan juga dengan takaran 250 ml untuk molnya. Jadi proses penguraiannya nantinya akan lebih cepat. Ini jenis asam amino larutan cair ya, larutan cairan, dan sudah kita modifikasi agar nutrisinya lebih komplit. Nah dengan menambahkan enzim juga bisa ya, dari beberapa jenis buah atau limbah pasar yang kita dapatkan nantinya bisa kita tambahkan. Dan asam amino ini bisa juga kita lakukan dengan penyepraian dan juga sistem cor ya pada tanaman, dan sangat-sangat mendukung sekali kalau asam amino ini kita mix lagi dengan ekoenzim ya, atau tepatnya mol buah-buahan, dan juga sangat tepat apabila di mix dengan fotosintetis bakteria atau PSB kalau kita melakukan penyepraian pada tanaman. Selain daripada menunjang tingkat kesuburan tanaman, memperbaiki sistem biologis tanah dan kimia tanah, juga bisa menghalau beberapa hama tanaman seperti serangan lalat buah pada tanaman cabai kita ya. Nah oleh sebab itu manfaatnya sangat banyak ya teman-teman ya, sangat banyak. Dan ini kalau untuk jumlah bahan 15 kilo atau kita buat dari daging atau dari ikan tuna. Nah ini kalau untuk proses fermentasi 15 hari sudah bisa diaplikasi, bahkan lebih lama lebih bagus lagi. Dan nanti ampasnya jangan kita buang, ampasnya kita bisa manfaatkan sebagai campuran kompos atau POP ya, pupuk organik padat. Oke teman-teman, ini 1 malam ya, masih proses 1 malam kita fermentasi ya. Kita cek dulu ppm dasarnya dalam kondisi 1 malam. Waduh luar biasa ya teman-teman ya. Ini bahan 15 kilo keong, setengah kilo tepung beras, kemudian air kelapa 10 liter. Nah kemudian selebihnya kita tambahkan larutan gula dari setengah kilo tadi. Nah, kemudian untuk melarutkan tepung beras kita tambahkan air biasa ya, dan ini mungkin kapasitasnya kira-kira sekitar 20 hingga 25 literan ya. 1 malam sudah mencapai ppm 7192 ya, 7192. Mudah-mudahan setelah fermentasi terurai bisa naik lagi ya. Dan ini sudah jelas boleh dikatakan tinggi. Kalau kita bermain nutrisi di dalam pengaplikasian lewat spray itu di tingkat 300 sudah lumayan ya. Di tingkat 300 itu sudah mencapai target sesuai dengan kebutuhan tanaman ya. Mencapai target sesuai dengan kebutuhan tanaman. Jadi artinya 20 liter larutan asam amino ini sudah cukup untuk stok ya, untuk stok sebagai asam amino dalam jangka panjang. Untuk penanaman kisaran 20.000 pokok batang cabai ini sudah bisa sebagai amunisi penambahan asupan nutrisi melalui asam amino esensial
yang dibutuhkan oleh tanaman ya teman-teman. Luar biasa ya, ini sudah tidak kalah lagi dengan beberapa jenis bahan organik yang dikomersialkan ya. Ini sudah termaksud tinggi 7.800. Ini masih satu malam ya. Nah, ini masih aktif ya, proses penguraian tetap berjalan. Jadi nantinya kita harapkan ini menjadi amunisi yang bisa diandalkan untuk menghemat pemakaian pupuk kimia ya teman-teman ya. Jadi kita itu harus kreatif dan paham. Nah, itu tadi acuannya teman-teman ya. Kalau untuk cor ini, kalau tingkat ppm 5000 saja teman-teman, kita pakai aplikasi ini untuk spray 250 ml itu sudah maksimal untuk tanaman ya teman-teman ya. Diingat ya, itu ppm 5000. Kisaran bermain di ppm 300 sampai 500 untuk spray untuk nutrisi aman. Cuman ya perhatikan ya teman-teman ya. Perhatikan ini pH ya. Karena kita tahu kalau untuk nutrisi itu pH yang maksimalnya itu 5,8 ya. 5,8, 6 itu pH nutrisi yang bisa siap serap, lebih kuat daya penyerapannya oleh tanaman melalui stomata ya, atau akar daun ya, akar bata apa akar tanaman ya. Nah, lihat teman-teman ya, ini dalam kondisi pH 3, sekian ya, 3 ya. Lah ini artinya larutannya sangat asam. Nah, karena fermentasi sedang berjalan, nanti bisa kita naikkan pH-nya dengan memakai kandungan pH basah. Misalkan rendaman abu ya, nggak perlu beli ya, jangan yang beli. Yang beli juga boleh kita pakai kapur tohor atau kapur siri ya, kapur siri. Nah, selain dari kapur siri, kita bisa juga menaikkan pH larutan kita dengan pH basah lainnya yang gratis, termasuk rendaman abu bakaran. Bisa juga dengan rendaman limbah karbit, atau juga bisa kita kombinasikan dengan nitrobakter yang memiliki pH basah juga. Nah, ini sebenarnya sudah saya campurkan dengan kapur siri tadi malam. Cuman kapur sirinya mungkin terlampau sedikit, stok kita lagi habis. Dan nanti setelah bahan fermentasinya selesai, kita akan menaikkan pH-nya melalui aplikasi saja, karena kita bisa melakukannya setiap saat kita aplikasi dengan melakukan perendaman terhadap abu dapur atau limbah karbit. Jadi kita bisa capai di pH 4 atau 5 kalau boleh dapat ya teman-teman ya. Wah, kalau boleh dapat kita buat saja pH-nya 5,5 atau 6. Jadi nantinya setelah kita campurkan dengan air baku atau air biasa, itu pH-nya bisa mencapai di 6. Kalau kita menggunakan pH larutan airnya di pH 7 atau normal ya. Jadi tidak ada efek samping, bahkan tidak mempengaruhi nantinya pH daripada media tanam kita. Kalau pH ini pH asam, kita aplikasikan sesering mungkin kepada media tanam kita yang ber-pH 6 atau 5, sekian. Itu lama-lama pH-nya juga akan menurun karena kita masukkan aplikasi pH yang asam ya, pasti sedikit banyaknya ada pengaruh ya. Nah, kalau dengan pH 3 seperti ini, kita aplikasikan misalkan 250 ml per tangki, atau kita larutkan dengan 1 liter untuk 20 liter air. Nah, ini mungkin pH-nya bisa mencapai hanya di 5, ya, 5, ya. Nah, jadi masih minim. Jadi minimalnya larutannya itu kita buat pH-nya 5,5 dengan menggunakan campuran air baku pH 7. Jadi mudah-mudahan pH-nya bisa mencapai 6, sudah tidak ada alternatif buruk pada tanaman kita nantinya. Jadi oke, sekian dulu teman-teman. Itu saja yang bisa saya paparkan di pagi hari ini, agar teman-teman bisa merasakan kepuasan tersendiri dari bahan-bahan organik yang teman-teman kelola ya, supaya tidak kecewa dan tidak bolak-balik mengukur dan tidak punya keterbatasan untuk mengenai bahan. Dapat bahan berapa banyak silahkan diolah langsung, yang penting pahami dulu komposisinya atau kandungan dari bahan yang kita kelola agar tidak salah dalam penggunaan pada tanaman. Kita buat amunisi, namun tetap harus paham tujuannya untuk apa ya. Misalkan kita buat POC untuk fase
vegetatif di pertumbuhan, kita cari bahan-bahan yang kandungan nitrogennya lebih tinggi daripada kandungan fosfat dan kalium atau kalsiumnya, ibarat begitu salah satu contohnya teman-temannya. Lain kali kita ulas. Nah, pada kesempatan ini saya mau lanjutkan dulu. Ini untuk penyaringan bahan pestisida nabati berbahan ekstrak daripada daun sirsak, dan saya akan langsung aplikasi untuk tanaman kita. Nanti kita akan bagi-bagi berapakah dosis tepatnya dari ekstrak sirsak ini, karena sebelumnya saya masih melakukan kombinasi antara beberapa dari bahan organik sebagai pestisida, dan kali ini saya ingin menguji ekstrak murni daripada daun sirsak ini. Jadi ini belum bisa saya katakan dosis tepatnya berapa ya teman-teman. Nanti akan kita share kembali di tayangan berikutnya. Oke teman-teman, sekilas info buat teman-teman semua. Grup kita komunitas petani cabai Sibolang sejalan dengan nama channel ini, karena memang saya seorang perilis benih juga, benih cabai lokal hasil dari polinasi atau penyerbukan silang dari beberapa tetua lokal yang saya hasilkan dari beberapa daerah. Jadi makanya pada kesempatan video-video yang kita sajikan mengulas tentang budidaya tanaman cabai. Nah, karena saya memang bergerak di bidang pertanian budidaya tanaman cabai. Buat sahabat-sahabat teman yang ingin mengetahui dan memahami karakter dari kualitas daripada benih CMK Sibolang yang kita rilis, bisa kita langsung konfirmasi ke akun kita Sibolang ya. Dan nantinya kita bisa akan lanjutkan silaturahmi lagi dengan bimbingan yang kita lakukan di grup komunitas petani cabai Sibolang. Oke, sekian dulu teman-teman, salam sehat dan semoga ulasan dan perbincangan kita, pemaparan kita di pagi hari ini membawa berkah dan menambah wawasan kita di dalam ilmu pengetahuan seputar pertanian. Salam sukses dari saya dan salam semangat. Bila ada tutur kata yang kurang lebih mohon dimaafkan, dan tetap dukung channel ini untuk membuat kita termotivasi dan bisa berkreativitas dan lebih kreatif lagi untuk menciptakan konten-konten yang lebih bermanfaat bagi sahabat-sahabat tani, agar kita mencapai suatu perubahan untuk menjadi petani mandiri dan kreatif. Dan jangan lupa teman-teman, bagikan konten ini dan like serta dukungannya, subscribe agar channel ini bisa berkembang lebih baik. Salam.